Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang KKL induksi dan flux magnet. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 beranggotakan yang pertama saya sendiri, Maya Fitri Astuti dengan NIM 20205416. Kemudian ada Dino Bagus Yulianto dengan NIM 2020540024 serta M Maulana Aufa AR dengan NIM 2020540013. Nah, di video kali ini nanti kita akan membahas tentang pengertian KKL induksi serta faktor apa aja sih yang akan mempengaruhi KKL induksi. Yang pertama, kita ke pengertian. Pengertian KKL induksi adalah timbulnya gaya gerak listrik di dalam kumparan yang mencakup sejumlah flux garis gaya medan magnetik. Bila mana banyaknya flux garis gaya itu divariasi. Untuk lebih mudahnya, pengertiannya yaitu beda potensial yang terjadi pada ujung-ujung kumparan karena pengaruh induksi elektromagnetik. Kemudian kita lanjutkan ke faktor-faktor yang mempengaruhi KKL induksi antara lain yaitu yang pertama kekuatan magnet atau medan magnet. Kemudian yang kedua ada kecepatan putaran magnet kumparan, kemudian ataupun laju perubahan flux, kemudian ada banyak lilitan pada kumparan, serta luas penampang kumparan. Hukum Faraday. Setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik atau GGL. Induksi yang sebanding dengan laju perubahan flux. Rumusnya E I sama dengan min N Wb per sekon. Hukum Lenz. Arus induksi mengalir pada penghantar atau kumparan dengan arah berlawanan dengan gerakan yang menghasilkannya, atau medan magnet yang ditimbulkannya melawan perubahan flux magnet yang menimbulkannya. Rumusnya sinus sama dengan B kali LV. Keterangan B sama dengan medan magnet atau Tesla atau T. L panjang penghantar atau M. V kecepatan gerak penghantar meter per sekon. Jika V membentuk sudut terhadap B, maka dikalikan dengan sinus sudut tersebut. Selanjutnya yaitu penerapan KKL induksi. Yang pertama yaitu pada generator atau pembangkit listrik. Ini adalah gambar generatornya. Kemudian yang kedua adalah pada induktor. Yang ketiga yaitu pada transformator atau biasa disebut dengan trafo. Ini adalah gambarnya trafo. Sifat magnetik zat. Permeabilitas relatif zat atau Km. Rumusnya adalah B per BV. Untuk permeabilitas zat itu sendiri atau μR sama dengan Km kali μ0. μ0 adalah permeabilitas vakum, yaitu terdiri dari angka 4pi kali 10 pangkat min 7 M per A. Selanjutnya yaitu sifat magnetik zat berdasarkan sifat medan magnet atomis. Yang pertama yaitu diamagnetik untuk μR kurang dari 1. Kemudian paramagnetik μR lebih dari 1. Dan ferromagnetik μR lebih dari sama dengan 50. Flux magnet. Flux magnet dapat diartikan sebagai perubahan pada medan magnet atau ukuran total medan magnetik yang menembus bidang. Nah, ini adalah gambaran dari flux magnet itu sendiri. Persamaan flux magnet. Jika medan B tegak lurus terhadap luas bidang A, B terhadap bidang A tegak lurus, rumusnya yaitu V sama dengan B kali A. Kemudian jika medan magnet membentuk sudut antara arah induksi magnet B dengan garis normal bidang, B membentuk sudut theta,
beberapa derajat, maka rumusnya adalah V sama dengan BA cos theta. Contoh soal yang pertama. Sebuah kumparan dengan jumlah 200 lilitan dalam waktu 0,1 detik menimbulkan perubahan flux magnet sebesar 3 kali 10 pangkat min 4 Wb. Berapa gigel induksi yang timbul pada ujung-ujung kumparan tersebut? Pembahasan. Kita dapat mencari nilai GGL induksinya dengan menggunakan hukum Faraday. Rumusnya adalah epsilon sama dengan N kali delta V per delta T. N diketahui 200, untuk delta V 3 kali 10 pangkat min 3. Kemudian delta T-nya adalah 0,1 detik, maka hasilnya adalah 6 volt. Kemudian contoh soal yang kedua. Sebuah kumparan flat berbentuk persegi memiliki jumlah lilitan sebanyak 5. Kumparan tersebut memiliki sisi sepanjang 0,5 meter dan memiliki medan magnet 0,5 T. Kumparan tegak lurus dengan medan magnet. Medan magnet mengalami kenaikan dari 0,5 T menjadi 1 T dalam 10 sekon. Dengan menggunakan hukum Faraday, hitunglah berapa gigel induksi yang timbul tersebut. Pembahasan. Karena kumparan tegak lurus dengan medan magnet, maka rumusnya adalah V sama dengan B kali A. Medan magnet awal kita simpulkan dengan B1, kemudian medan magnet akhir kita simpulkan dengan B2. Kita dapat mencari nilai GGL induksinya dengan menggunakan hukum Faraday. Epsilon sama dengan N kali delta V per delta T. Karena pada soal ini terjadi perubahan medan magnet awal dan akhir yang disimpulkan dengan B2 dan B1, maka rumusnya berubah menjadi epsilon sama dengan N kali B2A min B1A per delta T. Kemudian dapat disederhanakan menjadi epsilon sama dengan N kali A B2 min B1 per delta T. Selanjutnya, epsilon sama dengan N, N-nya tadi diketahui jumlah lilitannya adalah 5, dikali dalam kurung 0,5 kuadrat kali 1 min 0,5 kurung tutup per 10. Maka hasilnya adalah 0,0625 volt. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.